Berjumpa kembali jemaat BIASI Melbourne yang terkasih. Kita akan kembali sama-sama beribadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan untuk kebesaran, keagungan, kemurahan, dan kasih Tuhan. Kita juga berikan waktu, pikiran dan hati kita untuk menerima firman Tuhan hari ini yang akan berkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih untuk hari ini. Kami terima kasih untuk hari yang Tuhan jadikan, di mana kami boleh melihat sekali lagi kemurahan Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur kalau kami sekali lagi boleh beribadah. Kami boleh Tuhan masuk di dalam hari Tuhan, dan kami boleh menguduskan hari ini bagi Tuhan. Kami mengucap syukur, kami boleh mengingat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan, supaya semua yang kami terima dalam ibadah ini boleh menyatakan kehadiran di dalam kehidupan kami. Kami berdoa biar Kau memberkati kami juga dengan firman-Mu, supaya kami mendapatkan kebenaran yang menuntun kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kembali kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang mengasihi Dia. Mari kita menyembah Tuhan, sebab di dalam penyembahan kepada Tuhan, kasih-Nya, kuasa-Nya mengalir, dicurahkan di tengah-tengah kita. Yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami datang padamu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari katakan sekali lagi, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. kami datang menyembah-Mu Bapa. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Yesus, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran
Mari angkat tangan kita saudara, katakan bersama-sama. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari angkat suara kita. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Beri pujian bagi-Mu Tuhan. kita tinggikan Tuhan, kita muliakan Dia. Raja segala raja, Allah yang berkuasa. Haleluya. We glorify your name, Jesus. Mulia, mulia bagi Anak Domba. Mulia, mulia bagi Anak Domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang turun di tangan dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang Kita katakan sekali lagi, mulia. mulia, oh mulia bagi Anak Domba. Mulia, mulia bagi Anak Domba. Sebab Engkau mulia
tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Dialah Raja segala Raja, Immanuel, Tuhan omnipresence, Dia maha hadir, Dia ada di tengah-tengah kita. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bernyanyi bagimu Tuhan. Kami meninggikan Engkau. Katakan anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan, sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya, di tempat ini Yesus tak hadir. Persembahkan hidupmu, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Mari yang wanita katakan bersama-sama, kasihnya dicurahkan, sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya, amin. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan, oh sukacita, bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Haleluya. Sama-sama angkat tangan kita katakan nyanyi. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kita akan sama-sama berdoa syafaat untuk Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bawa Indonesia di dalam doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau mengasihi Indonesia, negara dengan populasi keempat terbesar di dunia. Kami percaya Engkau yang menciptakan Indonesia, Engkau juga yang membawa Indonesia di dalam rencanamu. Kami percaya Indonesia ada dalam hatimu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami terus berdoa untuk negara ini. Tuhan, kami semua, banyak dari kami yang lahir bahkan besar di Indonesia. Kami sudah mengecap berkat-Mu lewat Indonesia.
Karena itu kami berdoa hari ini sekali lagi, Engkau berkati bangsa Indonesia, Engkau berkati negara dan pemerintahan Indonesia. Tuhan, kami secara khusus berdoa untuk masih Tuhan meningkatnya terus angka infeksi dari coronavirus di Indonesia. Tuhan, kami minta kemurahan-Mu. Kami minta Tuhan pertolongan daripada Tuhan. Sebab hanya Engkau sendiri yang sanggup menolong bangsa kami, memulihkan, menyembuhkan bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan segenap kabinet kementeriannya. Tuhan, Engkau sendiri yang telah memilih mereka untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Karena itu kami berdoa, biar Engkau juga yang melindungi mereka, supaya mereka terus boleh menjalankan tugas dan kewajiban pemerintahan mereka selama masa jabatan yang sudah dipercayakan. Tuhan, Engkau yang memakai pemerintahan yang ada saat ini untuk membawa Indonesia masuk dalam rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk segenap aparatur negara yang ada di Indonesia, baik yang ada di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri, berikan kesatuan di dalam seluruh aparat negara ini Tuhan. Juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan dari tingkat pusat, Tuhan tingkat provinsi, tingkat kabupaten, bahkan tingkat kecamatan dan desa. Tuhan, biar bangsa Indonesia tetap bersatu. Bangsa Indonesia Tuhan terus boleh bersama-sama menghadapi segala yang terjadi. Tuhan, di bawah berkat kasih karunia-Mu untuk bangsa kami. Kami berdoa supaya Engkau menolong pemerintahan yang ada, supaya bangsa kami boleh dibawa keluar dari berbagai masalah-masalah yang pelik, seperti korupsi, radikalisme, dan perpecahan. Tuhan, kami minta, berikan hikmat kepada para pemimpin kami, dan tuntun hati mereka, supaya mereka boleh berjalan di dalam kehendak-Mu, dan mereka boleh melihat pertolongan Tuhan atas bangsa kami. Tuhan, Kau yang melindungi bangsa Indonesia, biar keamanan, ketentraman, keadilan, dan damai sejahtera boleh turun atas bangsa Indonesia. Dan sekali lagi, kami mau berdoa, kami angkat bangsa Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa biar Kau yang ulurkan tangan-Mu dan anugerahkan shalom atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru.
dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah, tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Our website now has an updated, fresh look. Now you can easily visit our website to search for resources such as our weekly bulletin, testimonials from Cool, and more. You can also easily access our Sunday service from our website. We would like to invite you to join our after-service fellowship from 10:30 a.m. to 11 a.m. We would like to invite newcomers to also join this after-service fellowship so we can welcome and have a chat with you. If you would like to request for prayer, you can easily request it by clicking this button and filling the form. Need help with finding more information about our church? You can easily have a chat with our usher by going to our live chat and they will respond to you as soon as possible. Our live chat service is only available on Sunday from 8:30 a.m. to 1 p.m. You can visit our website by going to www.bethanymouth.org.au. You can access our Sunday service from our YouTube page at Bethany International Church, Melbourne. Or you can access it by visiting our website at www.bethanymouth.org.au. The service will be accessible from 8:30 a.m. onwards every Sunday. Congratulations to Felix and Winnie Chitra on the birth of their daughter, Naya Chitra, born on 19th of October 2020. Our weekly bulletin is still running as usual, with more testimonies and articles from our congregation. Simply scan the QR code to read the latest bulletin.
We are inviting you to join fasting prayer that is held every Saturday from 10 a.m. through Zoom meeting. For more information, please contact Demak. Throughout the month of October, starting from the 1st to the 31st, we are inviting our congregation to participate in the fasting prayer that is held across all GBI churches as we pray together for Indonesia and the COVID-19 pandemic. Prayer Tower are held through Zoom meeting. You can find the scheduled times as below. Offering and tithing can still be done through online transfer. If you want to make offering, please transfer it to this account on the screen. You can also make offering through Tithely by scanning the QR code on the screen. Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Dia Allah yang peduli dengan keadaan kita. Dia Allah yang memberikan kemenangan bagi kita oleh kuasa darahnya yang telah menebus kita. Dan kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Mari katakan saudara, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku tidak takut, Dia Allah beserta kita, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Kau meneguhkan, Engkau Dia memegang kita, bahkan menolong.
depan kami. Oh Tuhan, ini iman kami. Kami percaya Engkau Allah yang berjanji dalam firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu tak pernah gagal Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Oh ya ralaba, ralaba, ya ralaba, ralaba. Saudara, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bangkitkan iman kita. Katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberi kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yang percaya angkat tangan kita, katakan, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Kau beri kemenangan bagi kami. Kau beri kemenangan bagi kami. Haleluya. Shalom, selamat berjumpa. Christmas is approaching. Ya. Tahun 2020 tahun yang spesial untuk setiap kita. Saya percaya setiap kita punya kesan yang mendalam tahun 2020 ini, tahun spesial. Tema bulan ini adalah Excellent Victorious Life. Hidup yang berkemenangan. Ya. Kalau kita bicara hidup yang berkemenangan, hidup yang sukses, hidup yang berhasil, hampir semua orang pasti menilainya dari segi materi. Ketika dia diberkati secara materi, itulah hidup yang berkemenangan, hidup yang sukses, hidup yang berhasil. Ya. Beberapa mungkin yang lebih kritis mereka akan berbicara. Hidup yang berkemenangan, hidup yang sukses bukan hanya mereka yang diberkati secara materi. Tetapi juga di dalam hubungan relationship, familinya juga berhasil. Di dalam kesehatannya juga berhasil. Di dalam materinya pun berhasil. Itulah yang dikatakan excellent victorious life. Memang nggak salah, saudara. Orang sukses dalam materi, orang sukses dalam relation, family, orang sukses dalam kesehatan, itulah impian dan dambaan setiap orang. Tapi bukankah hal itu tidak mudah untuk dicapai? Ada orang yang secara materi berhasil, secara kesehatan dia juga terjaga dengan baik. Tapi family-nya hancur dan berantakan. Ada orang lain yang secara materi juga berhasil. Secara family juga bagus, terpelihara, harmonis. Tapi dalam urusan kesehatan dia tidak berhasil. Dia sakit-sakitan, umurnya pendek, tidak punya waktu, tidak punya kuasa untuk menikmati berkat-berkat yang diberikan. Ada lagi orang yang secara kesehatannya baik, terpelihara, familinya harmonis, tetapi secara materi gali lubang tutup lubang. Tidak pernah berhasil, selalu bergumul dengan masalah financial. Karena begitu sulit untuk mencapai ketiganya, akhirnya banyak orang menjadi apatis. Ya udah apa aja yang tercapai, itu aja yang dinikmati. Jadi orang tidak boleh kemaruk, mau semua-muanya. Setujukah saudara bahwa
excellent, victorious family, kehidupan yang berhasil, kehidupan yang sukses, tidak pernah bisa tercapai sempurna. Apa kata firman Tuhan tentang rancangan Tuhan untuk anak-anaknya? Begitu banyak firman yang menjanjikan pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan yang dipercayakan pada anak-anaknya, supaya ketika mereka bisa mencapai seluruhnya, kehidupan mereka menjadi kesaksian. Kehidupan mereka menjadi saluran berkat buat sesamanya. Mari kita baca dari Filipi 4 ayat 19. Begini firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, jelas firman Tuhan ini mengatakan pemenuhan Allah dalam hidup anak-anaknya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Standarnya Allah. Ukurannya Allah, bukan ukuran saudara dan saya manusia yang sangat terbatas. Di dalam ayat yang lain, di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara, abundantly, in all things, in all times. Ini berbicara berkecukupan secara holistik, berkelimpahan secara holistik, berhasil secara holistik. Bukan hanya materi, tapi juga relasi, tapi juga kesehatannya. Punya kuasa untuk menikmati apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dikatakan di situ malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Abound in every good works. Kebajikan adalah hal-hal baik, perbuatan baik yang kita lakukan yang menjadi kesaksian, menjadi berkat buat sesama. Blessed to be a blessing. Karena itu jangan menyerah. Ketika engkau diberkati secara materi, ketika engkau diberkati dalam relasi, dalam hubungan familymu, tapi kesehatanmu dirongrong, pasti ada yang mencuri. Ada yang mencuri kesehatan dari hidupmu. Sebab harusnya Allah memberikan secara holistik. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dengan jelas dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, dari tiga ayat yang saya bacakan ini kita tahu bahwa rencana Allah, kerinduan Allah, keinginan Allah untuk menjadikan keberhasilanmu, kesuksesanmu, kemenanganmu, keberkatanmu itu sempurna dalam setiap aspek hidup kita. Setiap kita harus ngerti kerinduan Allah untuk saudara dan saya, anak-anaknya. Jangan seperti orang yang apatis tadi. Ya udahlah, yang penting pokoknya 2 berhasil, yang itu 1 enggak, ya enggak apa-apa. Enggak. Allah adalah Bapa, Dia mau yang the best untuk saudara dan saya, anak-anaknya. Bagaimana kita mencapainya? Bagaimana supaya kita mampu mendapatkannya? Di dalam Mazmur 112, ayat yang pertama sampai ketiga, perikopnya adalah bahagia orang benar. Di situ tertulis, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Kuncinya di sini 2 yang pertama, takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Takut akan Tuhan, sangat suka kepada segala perintahnya, kepada segala firman-Nya. Dan goalnya tentunya, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Supaya kebajikan, perbuatan baik mengalir dari kehidupanmu kepada sesama kita. Lebih jelas lagi ditulis di dalam Yeremia 17. Di ayat yang ke-7 dan ke-8.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, luar biasa. Excellent victorious life adalah orang yang tidak berhenti menghasilkan buah melalui kehidupannya. Kuncinya, 4 poin tadi. Yang pertama adalah takut akan Tuhan, sangat suka firman-Nya, mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, inilah ada definisi yang benar mengenai excellent victorious life. Bukan berlimpah materi saja. Bukan hanya harmonis di dalam rumah tangga. Bukan hanya umur panjang tapi tidak berhenti menghasilkan buah. Bukankah yang dicari dari kehidupan saudara dan saya selama dipercayakan hidup di bumi adalah buah? Buah pertobatan sudah pasti awal dari kehidupan kita semua. Buah roh di dalam Galatia 5, 22-23 itu bisa menjadi modal untuk kita mulai melakukan penginjilan, menjadi kesaksian untuk sesama. Dan yang pasti, melalui buah roh, melalui buah pertobatan kita, ada buah jiwa-jiwa yang dituai bagi kerajaan sorga. Orang melihat pertobatan kita dan terinspirasi untuk mencari Tuhan. Bagaimana saudara dan saya sebagai orang-orang pilihan Tuhan bisa tetap menghasilkan buah dan benar-benar mengalami yang disebut excellent victorious life dalam hidupnya yang singkat selama di bumi ini. Meskipun di tahun-tahun kering tadi dikatakan, di masa-masa sulit, masa krisis ini, masa multi krisis akibat pandemik yang belum berkesudahan sampai hari ini. Saya punya 4 poin. Ya. AEGF. Ini adalah akronim. Ya. A-nya adalah adjust. E-nya adalah enjoy. G-nya adalah grateful atau give thanks. Dan yang terakhir F-nya adalah fruitful. Berbuah-buah bagi kerajaan surga. Kita mulai dari A, adjust. Adjust berbicara penyesuaian, beradaptasi. Kemampuan adaptasi diri manusia akan membawa kita pada suatu perubahan sikap hati, attitude kita dalam menghadapi masalah yang kita hadapi. Orang yang sulit adjust sudah pasti sulit move on. Dia nyaman dan aman dengan keadaan sebelumnya yang sudah selama ini dia jalani. Istilah anak muda itu PW, posisi wena. Enggak mau digeser dari posisi wenanya. Saudara, melewati hari-hari yang enggak mudah saat ini, kita harus adjust. Kegagalan beradaptasi bisa berakibat fatal dalam kehidupan. Kita lihat contohnya. Dinosaurus pada suatu saat begitu berjaya dan begitu berkuasa di bumi ini. Tapi dia punah, tidak ada lagi karena kegagalannya beradaptasi. Dia tidak bisa beradaptasi dengan suhu bumi yang semakin dingin. Setelah sebelumnya dia menikmati suhu hangat yang nyaman buat dirinya. Tumbuhan-tumbuhan yang semakin banyak, termasuk tumbuhan yang beracun, tetap dia sikat semua, dianggap seperti tumbuhan-tumbuhan pada masa awal. Tidak ada yang beracun. Belum lagi asteroid dan gempa bumi. Masa inkubasi telurnya yang begitu lama membuat punah. Kegagalan beradaptasi membuat kita terhilang. Apa yang perlu
kita adjust di masa-masa sulit. Yang sudah pasti, yang pertama adalah your mind. Pola pikir kita harus di-adjust. Lifestyle kita di-adjust. Life values, nilai-nilai kehidupan kita di-adjust. Dan yang pasti, tujuan akhir dari hidupmu di bumi ini harus di-adjust. Dalam masa-masa pandemik ini Tuhan mengajar kita. Tuhan sedang memberikan kita new direction, arahan baru. Setelah sekian lama kita sebagai orang-orang pilihannya sudah tidak berjalan di dalam rencana Allah yang semula. So many aspects in our life need to adjust. Tuhan sedang mengarahkan, mengadjust kita, ya, dalam tanda kutip sedikit memaksa kita untuk beradaptasi dengan situasi yang baru yang sebetulnya Tuhan hanya mengembalikan kita kepada basic plan dari rencananya buat saudara dan saya selama di bumi. Apa itu basic plan? 3 yang utama, saudara dan saya diberkati untuk menjadi berkat. Saudara bisa baca nanti dari Kejadian 12 ayat 3 dan 4. Blessed to be a blessing. Yang kedua di dalam Matius 5 ayat 13-16. Be salt and light of the world. Menjadi garam dan terang dunia. Matius 28 ayat 19-20. The Great Commission. Amanat agung Kristus. Untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Bukankah itu basic plan Allah untuk saudara dan saya selama hidup di bumi? Dan final goal-nya sudah pasti, Yohanes 14 ayat 1-6. Kita mau balik ke rumah Bapa karena Yesus sudah lebih dulu di sana prepare tempat untuk saudara dan saya. Sebab sudah terlalu lama, begitu banyak anak-anak Tuhan, orang percaya, orang pilihannya tidak lagi menghidupi rencana Allah yang mendasar dalam hidup anak-anaknya. Mari, kalau kita mau jujur, coba kita cek. Betulkah kehidupan kita ini diberkati untuk menjadi berkat? Atau kita diberkati untuk menimbun berkat untuk diri sendiri dan anak cucu 7 turunan? Saudara ingat, dunia itu selalu katakan di atas langit ada langit. Tidak ada kata cukup untuk orang dunia. Tapi saudara dan saya harusnya mengerti kalau kita diberkati berlebih karena kita harus jadi berkat untuk sesama. Bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau kita hanya diberkati untuk menimbun berkat dan tidak pernah menjadi saluran berkat, cepat atau lambat kita akan terjerat dalam dosa, loba dan tamak. Yang kedua, apakah hidupmu benar-benar menjadi garam dan terang dunia? Atau justru hidup kita menjadi batu sandungan untuk sesama? Ingat, setiap perbuatan saudara dan saya, setiap perkataan saudara dan saya bisa memuliakan Tuhan, tapi bisa mempermalukan Tuhan. Bisa menginspirasi orang mencari Tuhan, tapi bisa juga membuat orang tidak pernah mau kenal sama Tuhan. Di dalam Matius 16 ayat 23. Saat Yesus memberitakan tentang penderitaan yang harus ia lalui untuk menggenapi misi penyelamatan umat manusia. Petrus merespon. Seolah-olah Petrus sangat baik dan concern. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Motivasinya apa kita nggak tahu ketika Petrus mengucapkan kata-kata itu. Di ayat yang ke-23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Menjadi batu sandungan. Hati-hati. Benarkah kehidupan kita itu menjadi garam dan terang dunia selama ini? Di dalam ayat 16 dari Matius 5, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Saudara, Bapak di surga dimuliakan ketika melihat perbuatan saudara dan saya yang baik. Karena itu berhati-hati dengan perbuatan kita. Baik itu di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan pergaulan sosial di keluarga, di dalam
marketplace, cara dagangmu, ya. Jangan menjadi batu sandungan. Kalau kita kerjalah yang fair, daganglah yang fair. Ya. Artinya lakukan apa yang jadi bagian kita, terlebih lifestyle-mu. Jangan sampai lifestyle kita menjadi batu sandungan untuk orang-orang lain yang lemah imannya. Lifestyle kita berpengaruh besar. Sebab ada ya, predikat Kristen, orang yang punya Kristus dalam hidupnya. Kalau perbuatan kita negatif, orang punya citra negatif tentang kekristenan dan tentang Yesus. Di ayat 20 dari Roma 14 dengan jelas dikatakan, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan segala sesuatu adalah suci. Tapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Ini perikop berbicara tentang makanan haram dan halal. Tapi ya, kalau itu membuat orang yang lemah imannya tersandung, kita menjadi batu sandungan, jangan lakukan. Ya, di dalam Matius 17 pun dengan jelas, Yesus membayar bea untuk bait Allah. Dia tidak minta ya diistimewakan. Dia melakukan apa yang jadi kewajibannya sebagai warga yang baik. Karena itu dalam usaha apapun juga, berusahalah yang fair, berusahalah yang baik. Jangan mempersulit haknya orang, jangan menunda-nunda haknya orang, apalagi mencuri dan mengambil haknya orang. Kalau engkau mau jadi ya, garam dan terang dunia dan bukan jadi batu sandungan, lakukanlah yang benar, lakukanlah yang baik di hadapan Tuhan. Yang ketiga, adakah hidup kita membawa orang kepada Kristus? Matius 28 katakan, jadikan semua bangsa muridku. Kunya tuh huruf besar. Jadikan semua bangsa murid Kristus. Apapun pelayananmu, apapun yang kau lakukan hari-hari ini, ingat, jangan pernah posesif dengan hasil pelayananmu. Semuanya harus dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Jadikan orang-orang yang kau layani, orang-orang yang akhirnya bertemu secara pribadi, mengalami personal encounter dengan Tuhan, sehingga dia mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya hanya pada Tuhan dan bukan kepada manusia. Yang terakhir, goal kita sebagai manusia di bumi ini harus kembali ke rumah Bapa. Yakin saudara rindu untuk kembali ke rumah Bapa? Sebab begitu banyak orang yang sibuk membangun rumahnya di bumi. Ya. Establish, kalau perlu halalkan segala cara, all out fight. Ya. Kita tahu, kalau kita fokusnya membangun rumah yang sementara, kita pasti ignore, kita abaikan membangun rumah kekal. Kembali ke rumah Bapa. Orang begitu sibuk membangun dirinya sendiri dan melupakan tujuan Allah memberkati dirinya. Bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat. Masa-masa sulit ini masa yang paling tepat untuk kita menjadi saluran berkat. Begitu banyak orang ya sulit berbagi. Kenapa? Karena lagi sulit bisnisnya. Saudara ingat. Kalau masih ada yang di tangan syukuri. Kalau dipercayakan lagi syukuri. Tapi kalau saat ini sedang ada kemacetan sedikit. Saatnya untuk menggunakan apa yang selama ini sudah dipercayakan. Karena itu tetaplah berbagi. Kumpulkan harta di surga. Matius 6 ayat 19 mengingatkan dengan jelas. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau fokus kita kepada harta di bumi yang sementara yang nantinya akan dibongkar, hatimu juga di situ. You nggak punya hati, you nggak punya concern, you nggak punya beban untuk harta di surga.
yang kekal selama-lamanya. Saat-saat sulit yang belum berlalu ini saatnya setiap anak Tuhan yang mau hidup dalam excellent victorious life harus adjust. Adjust to the basic plans God has for you and me. Menyesuaikan diri dengan rencana Allah yang tak mendasar untuk saudara dan saya selama di bumi. Yang kedua, E-nya adalah enjoy. Enjoy itu menikmati. Kalau kita ditanya, kamu nikmati nggak situasi kondisi saat ini? Pasti jawabannya tidak. Apalagi ditanya, kamu menikmati nggak adjustment ini? Ya, sudah pasti kita jawab tidak. Kenapa? Ya. Orang yang di-adjust itu pasti tidak senyaman sebelumnya. Orang tidak suka adjustment. Ya. Tapi saat ini adjustment adalah kebutuhan, bukan pilihan. Sebab di dalam adjustment itu ada penyesuaian. Penyesuaian itu ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Mungkin dikurangi atau bahkan dihilangkan fasilitasnya, dihilangkan prioritasnya, dihilangkan, dikurangi kebebasannya. Ya, saudara dan saya bukankah merasakan itu? Kita nggak sebebas dulu dengan adanya pembatasan-pembatasan yang sedang berlangsung saat ini. Tapi ada ditambah batasan dan aturan. Di dalam adjustment juga ada pembenaran dan pemurnian. Saudara ingat, ya, hidup kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus adalah never ending sanctification. Kolose 3 ayat 10 dengan jelas katakan, yang terus menerus diperbaharui. Kita ini diperbaharui bukan cuma satu kali, tapi terus menerus. Sampai kapan ya? Sampai kita check out dari dunia ini. Karena itu ya nikmati saja kalau ada pembaruan. Di dalam adjustment juga ada pengorbanan dan perbaikan. Ada hal-hal yang harus dikerat, harus dibuang. Padahal selama ini kita sudah nyaman dengan kondisi demikian. Di dalam Roma 8 ayat 5-8 dengan jelas dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Banyak hal dalam hidup kita ini sudah sekian lama nyaman dengan hal-hal daging. Karena itu ketika dikerat sakit. Tapi saudara harus enjoy. Sebab dikerat bukan untuk menyakiti, untuk mengebiri kita. Tapi dikerat untuk kita maju dalam hal yang lebih baik dan benar. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan memampukan kita, menuntun kita, membuat kita rela untuk dikerat dagingnya. Ya. Saudara bisa baca nanti Galatia 5 ayat 16-18, di situ dikatakan apa yang harus dikerat supaya hidup kita dipimpin oleh roh. Ingat, Roh Kudus, roh Allah hidup tinggal dalam diri kita. Dan biar dia memimpin roh huruf kecil, roh saudara dan saya. Sehingga hidup kita berpadanan dengan isi hati Allah. Kenapa kita harus enjoy dengan adjustment? Karena adjustment is not option, but necessity. Penyesuaian itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Saat kita tidak bisa menikmati adjustment, maka saudara akan kehilangan peace and joy yang berasal dari Allah. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 dengan jelas tertulis, the peace I give is a gift the world cannot give. Peace and joy adalah pemberian Allah yang dunia nggak bisa berikan. Karena itu bukan faktor eksternal yang membuat kita damai dan sukacita. Tapi internal dari dalam. Karena kita tahu kita punya rasa aman. Karena itu pemberian Allah. Padahal kita tahu salah satu unsur yang berperan dalam kesehatan manusia adalah damai sejahtera dan sukacita. Orang yang kehilangan damai sejahtera dan sukacita, sulit tidur, gelisah, ya, murung, pasti jadi sarang penyakit.
Di dalam Amsal dikatakan dengan jelas, ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sukacita Allah adalah kekuatan hidup orang percaya. Ya. Ingat, dalam adjustment yang gak enak ini, you are not alone. Ya. Roma 8:28 adalah jaminan. Saya tiap kali merasa berbeban berat menghadapi hal-hal penyesuaian, masalah. Saya selalu ingat Roma 8:28 adalah ayat emas saya. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bahwa you are not alone. Allah selalu ready bersama denganmu. Ya. Bagian kita just trust him. Percayai dia dengan sepenuh hati. Orang bisa enjoy di dalam adjustment kalau dia trust. Dia punya percaya. Dan orang bisa percaya kalau dia mengasihi. Orang yang mengasihi Allah, mempercayai Allah, pasti melibatkan dan mau dilibatkan dalam setiap situasi kemana Allah membawa dia. Karena itu tidak komplain, tidak komentar, ya, tidak akan meragukan Allah apapun musim yang sedang dijalani dalam hidupnya. Yohanes 14 ayat 15 dengan jelas katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau mengasihi ekspresinya menuruti segala perintahnya. Di ayatnya yang 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ekspresi mengasihi Yesus yang kedua adalah memegang perintah dan melakukannya. Bukan cuma memegang perintah, percaya tapi tidak jadi pelakunya. Saudara, enjoy. Saat engkau enjoy, engkau mempercayai dia, engkau punya kekuatan, engkau punya sukacita, engkau tahu bahwa you are not alone. Allah bersama denganmu. Tapi kalau you nggak bisa enjoy adjustment, ya, dengan mudah saudara akan mempertanyakan Allah. You will questioning God. You will doubting God, meragukan Allah. You will complaining God, protes sama Tuhan. Even you will blaming God, menyalahkan Tuhan, dan cepat atau lambat you will leaving God. Kau akan meninggalkan Tuhan. Dan saat engkau meninggalkan Tuhan, kau keluar dari payung kasih karunia-Nya. Habislah kita digocok iblis. Keadaannya pasti buruk dan semakin buruk. Orang yang tidak bisa enjoy dengan adjustment, dampak fisik juga terjadi. Ya, ada beberapa yang stressful, yang gatal, yang ini dan itu. Saudara, belajar. Trust him and enjoy the adjustment. Sebab di dalam adjustment ini you are not alone. Dia ada bersama denganmu. Dia ada berselancar bersamamu. Orang yang bisa adjust, menikmati adjustment, enjoy with the adjustment. So pasti dia akan punya hati yang grateful, merasa beruntung saudara. Kenapa? Ya. Karena tiap pagi masih bangun bisa bernafas. Saudara, seringkali kita anggap enteng. Berkat kesehatan itu tidak bisa dibeli. Ya. Biar banyak masalah, banyak urusan tapi masih sehat badannya. Kita tidak terbaring, terpuruk sakit. Syukuri. Biar penghasilan pas-pasan atau nyaris kurang tapi masih bisa berbagi, bersilaturahmi. Saudara, justru dalam masa pandemik ini saya lihat banyak sekali orang bisa bersilaturahmi, bisa care satu dengan yang lain, bisa saling memperhatikan, saling berkirim kabar, saling berkirim makanan lewat Gojek, GoFood. Ya. Care-nya lebih bagus lagi. Bahkan biarpun kita sempat mengalami mungkin pengalaman kurang mengenakan, mengalami sakit penyakit, kita masih bisa bersyukur karena kita mengalami personal experience bahwa Allah kita Allah yang hidup, Allah kita Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Saudara,
Bukankah suatu pengalaman pribadi untuk kehidupan rohani kita yang sangat indah? Karena saat kita bisa bersyukur, kita menyadari bahwa semua yang kita jalani, semua yang sudah kita lewati bukan karena kuat dan gagahmu, tetapi karena roh Allah yang ada dalam dirimu. Di dalam Sakaria 4 ayat 6 dikatakan dengan jelas, kalau saudara grateful itu saudara ngerti bahwa semua bukan kuat gagahku, tapi karena Tuhan yang bekerja dalam diriku, karena Tuhan yang care sama aku, karena Tuhan yang berdaulat dalam hidupku. Dan kita makin lagi mengucap syukur. Kita tahu roh Allah yang memberi kekuatan, kemampuan ekstra untuk kita menghadapi bahkan melewati dan berkemenangan atas apapun yang kita alami. Orang-orang yang grateful selalu menempatkan Roh Kudus sebagai penasehat ajaibnya dalam setiap langkah hidupnya. In every step in his life. Dalam setiap keputusan yang diambilnya. In every decision he made. Dan di dalam setiap tindakannya. In every action he did. Karena sadar hidup kita adalah anugerah. Galatia 2 ayat 20 dengan jelas katakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Luar biasa saudara. Orang yang grateful mengerti apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupnya. Karena itu dia mengerti prioritas untuk mengisi hidup yang dipercayakan. Dengan melakukan his basic plans in our life. Yaitu blessed to be a blessing. Diberkati untuk menjadi berkat. Be salt and light of the world, menjadi garam dan terang dunia. Menjadikan semua bangsa murid Kristus, yaitu berbicara penginjilan, share the good news. Dan final goalnya kita kembali ke rumah Bapak kita di surga. Karena itu orang-orang yang grateful tidak pernah berhenti untuk berterima kasih dan mengucap syukur. Dan kehidupannya secara otomatis pasti akan fruitful. Menjadi berbuah-buah bagi kerajaan surga. Kalau kita kembali ke Yeremia 17 ayat 8. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di sini jelas sekali. Antara hasilkan buah itu tidak tergantung kepada musim, pada situasi dan kondisi, apalagi pada mood saudara pribadi lepas pribadi. Melainkan bergantung pada intimacy and dependency pada Tuhan. Keintiman dan ketergantungannya kepada sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Orang yang fruitful sangat sadar bahwa untuk bisa mencapai excellent victorious life dalam hidup pribadinya adalah lakukan apa yang Tuhan percayakan melalui hidup kita. Baik itu pemberitaan yang kita bisa sampaikan, kesaksian dan kebajikan, perbuatan-perbuatan baik kita. Dengan suatu berita utama adalah kasih Kristus yang tidak bersyarat. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup kekal. Saudara, berita utama dari setiap kita orang percaya. Bahwa kasih Kristus tidak bersyarat. Ditawarkan untuk setiap manusia. Begitu banyak yang sedang terbius dan terlena dengan daya dari dunia. Dan tidak sadar bahwa dunia ini sedang lenyap. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Menjadi orang-orang yang fruitful. Just do your part. Lakukan bagianmu. Share the good news.
baik atau tidak baik waktunya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dengan jelas dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Tegurlah, nasihatilah, dan doronglah mereka dengan penuh kesabaran dan pengajaran. Untuk fruitful, untuk berbuah, tentunya harus ada benih yang ditabur. Harus ada berita, ya, good news yang ditabur dan diberitakan. Memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Apapun, tidak ada hal yang bisa menghalangi. Kuncinya satu, mau atau enggak mau. Saudara, preach your life. Khotbahkan kehidupanmu. Jadikan kehidupanmu suatu kesaksian hidup. Bagaimana orang lain berkeluh kesah, bagaimana orang lain menggerutu. Engkau tetap bisa adjust, bahkan engkau bisa enjoy dengan keadaan yang belum berubah. Hatimu limpah dengan ucapan syukur, full of grateful heart, dan menghasilkan buah bagi kerajaan surga. Ingat, di dalam pemberitaan kabar baik, integritas menjadi sangat penting. Artinya, ya, berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan kompromi lagi. Time is at hand, waktunya sudah sangat singkat. Berani tegur, tadi dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Beri nasihat, tentunya nasihatnya adalah Bible based semua, ya, berdasarkan kebenaran firman. Mendorong, mengencourage dengan penuh kesabaran. Ya. Lakukan bagian kita dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Senantiasa beritakan, yakinkan bahwa Allah mengasihi setiap jiwa unconditionally. Sejauh kita bertobat, merespon tawaran Allah, kita datang kepada Dia, maka Allah akan menerima kita unconditionally juga. Melalui global pandemic dan multi krisis yang sedang terjadi saat ini, Tuhan sedang melakukan suatu terobosan baru. Ya. Tuhan sedang membuat satu shortcut programs untuk umat pilihannya, yang sebagian selama ini sudah kabur dengan basic plans yang Tuhan rencanakan untuk mereka selama di bumi. Terutama dalam, ya, lifestyle, value, dan goal-nya. Kemampuan kita untuk adjust, kemampuan kita untuk enjoy the adjustment, membuat kita punya grateful heart, dan sudah pasti hidup kita akan fruitful. Orang akan melihat beda dari orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan dengan orang-orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Yeremia 17 ayat 15 dengan jelas katakan demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan, opsinya cuma satu. Kita pasti mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Dan dikatakan terkutuk sebab hatinya pasti tidak mendekat, tidak melekat sama Tuhan. Saya akan tutup, saya ingatkan sekali lagi. Adjust. Adjust artinya memiliki hati yang rela, kerendahan hati untuk disesuaikan, untuk direprogram sesuai dengan rencana basic Allah untuk hidup saudara dan saya. Yang kedua, enjoy. Ya. Enjoy the adjustment. Karena adjustment dalam hidup kita bukan option, tapi necessity, suatu kebutuhan. Supaya melalui, ya, enjoy the adjustment, kita mampu menjaga hati kita. Amsal 4:23, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Hatinya selalu limpah dengan ucapan syukur. Hatinya selalu grateful. Ya. Mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Itu yang dikehendaki Allah dalam hidup anak-anaknya. Supaya kehidupan kita yang singkat, yang masih sisa di bumi, betul-betul fruitful. Menghasilkan buah jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Dan kita mampu menghidupi apa yang dikatakan excellent victorious life. Standar surga, bukan standar dunia. Excellent victorious life adalah orang yang mampu tetap menghasilkan buah dalam segala keadaan. Tuhan memberkati. Jadilah orang-orang yang berkemenangan
di dalam Tuhan. Karena tetap menghasilkan buah di segala kesempatan. God bless you. Haleluya, saudara, kita sudah diberkati dengan hadirat Tuhan dan juga melalui pujian penyembahan saudara, doa-doa kita dan juga firman Tuhan, serta saya percaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Saudara, Tuhan baik untuk kita dan mari kita mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Haleluya. Mari saudara, angkat kedua tangan kita untuk terima berkat Tuhan hari ini. Kekasih Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa yang mengasihi kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Kristus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati katakan, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Semua kita yang percaya katakan amin, amin, amin.